Bab 3176-3180, jangan menipuku. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saat ini, dia sangat berhati-hati dan berkata, ingat, ini, kamu tidak dapat melakukannya tanpa melakukannya. Jika kita bertarung, saluran luar angkasa akan terputus, dan kita akan terlibat dalam turbulensi luar angkasa. Kamu juga mengalami rasa berada dalam aliran ruang yang bergejolak. Mu Yun kedinginan saat ini. Pada awalnya, saya pergi dari dunia virtual ke Gurun Timur, tetapi saya tetap berada di aliran ruang yang bergejolak untuk waktu yang lama. Sekali lagi, dia benar-benar gila. Entah kita dapat ditemukan oleh Di Yuan, dan kita melarikan diri dari kehampaan, atau kita dapat bertarung, memutus saluran dan mati. Pokoknya, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu. Kembali ke satu tangan dan ayunkan. Di depan, saluran dibuka. Untuk sesaat, lingkungan yang awalnya redup tiba-tiba menjadi terang pada saat ini. Namun, sebelum Mu Yun bereaksi, dua pedang panjang digantung di lehernya sejenak. Mu Yun dingin di hatinya. Tapi itu terlalu cepat. Saya tidak bisa bersembunyi sama sekali. Siapa? Hampir seketika, seorang pria dan seorang wanita, dua suara, terdengar saat ini. Kier, kakak Yun. Mu Yun tercengang saat melihat wanita itu. Kamu Sueki, Ye Sueki, yang pernah berada di surga Yin Yang, menghilang. Itu di sini. Selain itu, pemuda itu juga terpana. Lalu dia meletakkan pedang panjangnya. Mu Yun bahkan lebih terkejut saat melihat mereka saat ini. Shen Wenhao, kamu Sueki. Bagaimanapun, saya merasa lega saat ini. Mengapa kamu di sini? Mu Yun tertegun. Pavilion Senjian dan lainnya telah hilang. Mu Yun berpikir bahwa mereka mungkin telah pergi pada akhirnya. Tapi aku tidak berharap untuk berada di sini. Di mana tempat ini? Mu Yun melihat sekeliling dan tidak bisa membantu menatapnya. Ruang persegi. Ruang ini dikelilingi oleh warna putih yang mempesona. Selain itu, hanya ada pilar batu di tengah ruang yang seolah menopang ruang ini. Ye Sueki sangat senang saat melihat Mu Yun dan berkata, kami tidak tahu. Kakak senior Shen Wenhao dan aku telah terjebak di sini selama 500 tahun. 500 tahun, Mu Yun tertegun. Guyi berkata, waktu di sini berbeda dengan di dunia luar. Sudah 5 tahun di luar, dan sudah ada di sini selama lebih dari 500 tahun. Dewa kuno Yuan Hao tiba-tiba berkata, ini. Di analisis terakhir, itu sebenarnya adalah karya dewa ini. Anda, Mu Yun dan Guyi sama-sama penasaran. Orang tua itu dikepung dan dibunuh oleh beberapa kaisar, dan kemudian dilarang oleh Kaisar Yin dan Yang. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri di lautan darah. Tapi lelaki tua itu juga memiliki perangkat batas atas, memikirkan lelaki tua itu, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak bisa membiarkan Kaisar Yin dan Yang mengambil keuntungan darinya. Tempat ini juga ditinggalkan pada waktu itu. Namun, selama bertahun-tahun, saya tidak dapat mengontrol lokasi tertentu. Tampaknya, lagi pula, Anda kebetulan menggali terowongan luar angkasa dan menggali di sini. Mu Yun mendengar ini, tapi dia sedikit hilang. Saya pikir itu adalah harta karun. Menyimpan perangkat batas. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, perangkat batas tidak ada gunanya bagimu, bukan? Salah. Dewa kuno Yuan Hao tersenyum dan berkata, perangkat batas, untuk posisi batas, adalah 1-6 tingkat. Sebenarnya ada 3 produk, 7 produk, hanya saja ketiga produk ini sesuai dengan seni bela diri tingkat master, jadi bisa didesak. Perangkat batas yang saya bicarakan sebenarnya adalah perangkat kekaisaran yang digunakan untuk memanggil Tuhan dan Kaisar. Namun, jika rusak, itu hanya bisa disebut perangkat batas. Guyi berkata dengan lemah, staf Tong Tian. Ya, Dewa kuno Yuan Hao tidak tabu saat ini dan muncul langsung. Kembali ke momen ini juga keluar. Ye Sueki dan Shen Wenhao sedikit terpana saat ini. Di dalam tubuh Mu Yun, dua orang keluar secara tak terduga. Mu Yun menjabat tangan giok kamu Sueki dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang, dunia luar seharusnya bertarung. Berkelahi. Apa yang sedang terjadi? Ye Sueki bahkan lebih bingung. Setelah terjebak di sini selama 500 tahun, dia telah banyak berkembang. Sekarang dia memiliki 8 rasa hormat dari Tuhan. Nyatanya, bakatnya lumayan, ditambah dengan efek 9 roh yang merebut monumen surgawi. Sekarang,
masuk akal untuk mencapai 8 rangkap Tuhan. Shen Wenhao telah mencapai bobot ke-9 dari Shenzhen. Apalagi promosi mereka ada hubungannya dengan pilar batu di sini. Dewa kuno Guyi dan Yuan Hao semuanya melihat ke pilar batu. Mu Yun sekarang memegang tangan batu giok Kamu Sueki. Melihat Mu Yun, Kamu Sueki hanya bisa memeluknya erat-erat. Ye Sueki berbisik, aku hamil. Namun, anak itu belum lahir selama ratusan tahun. Apakah sama dengan Meng Yao? Anak itu akan tinggal di perutku selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Ye Sueki berkata dengan serius, kali ini, aku tidak menyempurnakan esensimu, tetapi mengintegrasikannya. Aku juga menginginkan anak kita. Ketika Mu Yun mendengar ini, telapak tangannya dengan lembut menyentuh perut Kamu Sueki. Vitalitas mengembun pada saat ini. Vitalitas yang kuat. Bahkan, Mu Yun bisa merasakan bahwa anak ini sudah ada sejak lama. Memang benar bahwa tidak ada tanda-tanda kelahiran. Mu Yun sangat senang dan menantikannya untuk sementara waktu. Dia melirik Shen Wenhao. Shen Wenhao dilihat oleh Mu Yun dan segera berkata, lihat apa yang saya lakukan. Itu bukan milik saya. Omong kosong. Mu Yun segera berkata, tentu saja itu bukan milikmu. Petik 2. Ye Sueki tidak peduli, tersenyum dan berkata, kakak senior Shen Wenhao selalu sangat baik padaku, yang membuatku merasa. Kakak senior Lu ada di sekitar. Mu Yun salah paham, tapi tidak. Di alam mereka, meski anak itu ada di tubuh Kamu Sueki, dia belum lahir. Namun, vitalitas, menilai waktu, tetap tidak ada masalah. Shen Wenhao juga merasa bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Sangat malu, tentu saja anak itu tidak bisa menjadi miliknya. Ye Sueki, apakah saudara perempuannya? Ye Sueki tidak tahu. Ayah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia terkejut. Baru saja, haruskah saya memberitahu Mu Yun dan Kamu Sueki? Shen Wenhao dalam masalah pada suatu waktu. Mu Yun terus-menerus menjelajahi nafas anak di perut Ye Sueki. Sangat stabil, apalagi, seperti kehamilan Qin Meng Yao, Kamu Sueki, seorang anak, belum lahir selama ratusan tahun. Mu Yun mengira Qin Meng Yao hamil dan tidak pernah melahirkan karena Qin Meng Yao adalah darah keluarga Bing Huang. Namun belakangan, hal yang sama berlaku untuk bahasa Miaoxian. Sampai sekarang, Meng Zimo, Kamu Sueki dan Bi Safir semuanya seperti ini. Dia tahu bahwa ini adalah masalahnya sendiri. Keturunan darah, gaib, jangan khawatir, Seng Yun berkata, anak kecil. Ya, saat ini, Guyi berkata, ayo pergi. Dewa kuno Yuan Hao juga berkata sambil tersenyum, kali ini, dewa memiliki tongkat Tongtian, dan cengkeramannya bahkan lebih besar. Bahkan jika aku mati, aku akan menggigit Kaisar Yuan. Pada titik ini, dewa kuno Yuan Hao tampak ganas. Saat itu, jika bukan karena di Yuan, dia tidak mungkin mati. Dia mungkin juga sedang menunggu kelahiran takdir surga, bersaing untuk mendapatkan rahasia surga dan menjadi Kaisar Dewa. Semuanya, karena di Yuan, berubah menjadi ketiadaan. Saat ini, buka saluran lagi. Mu Yun, bersama dengan Shen Wenhao dan Kamu Sueki, pergi dari sini, meninggalkan surga Yin Yang dan menuju jurang maut sementara itu. Di atas lautan darah, Kaisar Yuan berpisah dan duduk diam. Tiba-tiba, kekosongan berkedip. Dua sosok datang, Kaisar kuno Yin Fu, Kaisar kuno, dua Kaisar Agung, muncul sekarang. Di Yuan, bagaimanapun juga, ini adalah alam Yin dan Yang. Kapan kamu ingin tinggal? Yin Fu tidak puas. Kaisar kuno Yin Fu terlihat seperti wanita berusia 20-an dan 80-an. Dia dewasa, malas dan memiliki rambut keriting yang panjang. Meskipun dia sedang terburu-buru, dia juga merasa lelah. Di sekelilingnya, Kaisar kuno Yang Tian mengenakan kemeja panjang, seperti pria berusia sekitar 30 tahun. Dia diam dan terlihat sedikit murung. Kenapa, kamu ingin mengusirku? Kaisar Yuan duduk di tanah, tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun, ini adalah surga Yin yang saya. Kaisar tidak tahu tentang surga Yin yang Anda. Kaisar Yuan berkata dengan tenang, apa yang saya pikirkan hanyalah Mu Yun. Jika Mu Yun ada di sini suatu hari nanti, aku tidak akan pergi suatu hari nanti. Pada tahun-tahun itu, kalian berdua diminta untuk mencabut dewa kuno Yuan Hao, tapi bagaimana dengan kalian? Nada suara Kaisar Yuan sedikit tenang. Apakah kamu menyalahkanku karena menunggu saat ini? Kaisar kuno Yin Fu bersenandung, dewa kuno Yuan Hao, bagaimanapun,
menjadi seorang Taois di zaman kuno. Siapa tahu benda tua itu punya arti. Di Yuan, kamu tidak membunuhnya sepenuhnya. Lautan darah ini akan mengering dalam 10.000 tahun. Pada saat itu, Yuan Hao akan mati. Sekarang ini salah kita. Mendengar ini, mata Kaisar Yuan bergerak. Kaisar kuno di hari yang cerah buru-buru berkata, "Baiklah, berhentilah membuat keributan. Jika kamu suka menonton di sini, tonton di sini." Kaisar Yuan mendengus dan tidak berbicara lagi. Perlahan, diam sejenak. Kaisar Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, "Langit ke-9, kekuatan besar ke-9 dan kelas 2, tidak ada raja batas. Saya selalu ingin tahu. Sekarang pikirkanlah, ini sangat aneh. Kalian berdua, jangan salahkan kami untuk ini." Yin Fu berkata saat ini, kami tidak mengetahuinya. Mungkin itu dilakukan oleh beberapa orang lain, atau Ye Xiaoyao. Kaisar Yuan mencibir, ketika 9 alam tidak ditentukan, kamu Xiaoyao sudah mati. Dia sudah mati, tapi di mana tangan belakangnya? Di Gunung Kuno Ujian, kamu benar-benar harus berhati-hati. Kaisar Yuan mengerutkan kening. Di surga ke-9, ada perang besar. Apakah kamu ingin menerobos penjara dengan darah? Pada saat yang sama, semakin banyak orang meninggal, semakin cepat kamu pulih. Kaisar Yuan mengerutkan kening lebih erat ketika mendengar ini. Saat ini, kami terlalu malas untuk bertanya lebih banyak. Yin Fu berkata sambil tersenyum, kita tidak hanya bisa melihat ini, tetapi juga dewa dan kaisar kuno lainnya. Bahkan lawanmu harus menebak sesuatu selama dia tidak bodoh. Di Yuan, hati-hati, terutama puisi Kaisar King Yeyu, jika dia muncul. Dia tidak bisa keluar. Kaisar Yuan mendengus, aku masih memiliki kepercayaan diri ini. Kecuali ketiga kaisar bergandengan tangan, dia tidak bisa keluar sama sekali. Yin Fu dan Yang Tian tidak banyak bicara. Berbicara sepertinya sedikit tidak bahagia. Saat ini, mata di Yuan tenang. Sebagai pemimpin dari 9 alam, dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Kecepatan pemulihan akan dipercepat. Kalau tidak, akan ada banyak mimpi di malam hari. Jika Anda tidak mencapai puncaknya, Anda akan dikenal oleh dunia luar ini akan menjadi masalah besar. Saat ini, surga ke-9 ditutup olehnya. 8 alam lainnya tidak dapat dijelajahi. Tapi seiring waktu, maka hal-hal akan menjadi banyak masalah. Banyak orang ingin dia mati. Masalahnya harus diselesaikan secepat mungkin. Mu Yun adalah prioritas utama untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, di luar alam Yin dan Yang. Namun, pada jarak puluhan mil, 3 sosok merobek celah dari kehampaan dan keluar saat ini. Itu Mu Yun, Shen Wenhao dan Kamu Sueki. Saat ini, Mu Yun membuka lengannya dan melihat sekeliling. Keluarlah. Di surga Yin Yang, selama hampir 100 tahun. Sepanjang jalan dari Dizun hingga hari-hari awal Jiwang. Sangat cepat, bahkan biarkan Mu Yun memiliki perasaan bahwa semuanya benar dan orang-orang salah. Aku tidak tahu apa yang salah dengan jurang saat ini, bisik Mu Yun. Shen Wenhao dan Kamu Sueki juga seperti generasi yang terpisah. Hah, tiba-tiba, mata Shen Wenhao bergerak. Di kejauhan, sesosok muncul di udara. Siapa? Ini aku. Sosok itu jatuh dan mendatangi ketiganya. Debu Tuhan, utusan pedang manusia. Melihat pengunjung, Shen Wenhao, Kamu Sueki dan Mu Yun memiliki ekspresi yang berbeda. Utusan pedang manusia, bagaimana kamu bisa? Tuhan memintaku untuk tinggal di luar surga Yin Yang. Setelah 5 tahun, akhirnya aku melihatmu. Dewa Yi Chen tersenyum. Tuhan hari ini adalah debu, dan nafas dalam tubuhnya sangat berbeda. Tuhan menghormati 10. Momentumnya sangat kuat. Sekarang, Kamu Sueki telah mencapai aspek ke-8 dari Shenzun dan Shen Wenhao telah mencapai aspek ke-9 dari Shenzun. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Yi Chen telah membuat kemajuan yang begitu besar. Tuhan tidak menjelaskan. Kalian berdua, cepat kembali ke paviliun pedang bersamaku. Dewa Yi Chen mendesak. Sekarang, pasukan paviliun di Yuan telah berperang dengan klan Singa Guntur Jiuji, klan Serigala Serakabitian, paviliun Senjian, Sekte Taiyin, Rumah Besar Danti, dan Aula Awan selama beberapa tahun. Perang? Pertempuran? Hah? Tunggu, apa yang tampaknya salah? Apa yang baru saja Anda katakan? Mu Yun tercengang dan berkata, Cloud Hall. Yah, Cloud Hall dari Master of Mu Yun Hall juga berpartisipasi dalam perang. Mendengar ini, Mu Yun semakin bingung. Kamu bercanda.
Ada ratusan ribu prajurit di Aula Awan, dan hanya puluhan ribu prajurit yang berpartisipasi dalam perang. Apakah layak untuk dicantumkan secara terpisah? Selain Yun Shenwei dan Xuan Yuanke, dunia dapat melambung karena dia mencapai Raja Dunia. Apa yang bisa terjadi pada orang lain dalam 100 tahun? Dewa Yi Chen melengkungkan tangannya dan berkata, penguasa Aula Muyun memang naga dan phoenix di antara manusia. Dalam kurun waktu singkat 100 tahun, mereka yang menghormati seni bela diri, 30.000 dewa, 5 hingga 8 seni bela diri elit, memiliki keefektifan tempur yang luar biasa, dan ada 10.000 dewa, 100.000 dewa surgawi, dan Cloud Hall. Tidak lebih buruk dari kami Paviliun Pedang Ilahi. 30.000 dewa, kedengarannya tidak banyak, tapi mereka semua 5-8. Misalnya, di Paviliun Pedang Dewa, dewa menghormati lebih dari 100.000 orang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah 1 hingga 5 tingkat. 5 hingga 8 level, tetapi sangat sedikit. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Xiang Shen. Apakah Aula Awan yang kamu katakan memiliki kekuatan yang sama dengan Aula Awan yang aku katakan? Petik 2. Mu Yun tidak bisa dipercaya. Aula Awan, ratusan ribu prajurit, di mana Anda mendapatkan 100.000 dewa dan 10.000 dewa? Terlebih lagi, di mana 30.000 ahli elit? Mu Yun menjadi tenang sejenak dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan tentang 3 kekuatan utama, klan kura-kura King Kong Mingjia, klan ular Black Jiao bersayap 8 dan klan Xuan Yao yang menyala-nyala? Bagaimana dengan kera es di salju? Bukankah mereka juga berlindung di paviliun di Yuan? Dewa Yi Chen baru saja menyebutkan 6 aspek, tetapi dia tidak menyebutkan ketiga aspek tersebut. Mendengar ini, Dewa Yi Chen berkata lagi, ketiga orc itu tidak jelas selama 5 tahun. Suku kera es di daerah salju juga telah mengirim orang untuk menyelidiki di dekat ketiga suku tersebut. Paviliun di Yuan juga sangat bingung tentang 3 kelompok etnis. Apapun, jauhkan saja mereka. Mu Yun mendengar ini, tetapi dia berdiri di tempat dan tidak berbicara. Apa masalahnya? Ye Xueqi tidak bisa membantu melihat Mu Yun. Ada yang salah. Mu Yun berkata, paviliun di Yuan, 9 kaisar adalah wilayah Raja Dunia, 3 kaisar adalah kaisar dunia, dan di Yuan adalah tingkat dominan. Kaisar Yuan dan 3 kaisar tidak bisa melawan satu sama lain. Dewa Yi Chen berkata lagi, ada raja perbatasan di paviliun Senjian, rumah Dandi, kultus Taiyin, dan Aula Awan. 9 kaisar telah melindungi mereka selama beberapa tahun dan jarang bergerak. Tapi 3 kaisar dan di Yuan. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mu Yun bahkan lebih bingung saat mengatakan ini. Jika Kaisar Yuan mengambil tindakan, perang tidak akan berlangsung selama 5 tahun. Kenapa tidak? Melihatnya dengan tubuh terbelah ini tidak memiliki kekuatan penuh di Yuan, juga tidak akan mempengaruhi kesuksesan di Yuan. Sangat aneh. Suara persatuan terdengar di benak Mu Yun saat ini. Mantan Kaisar Yuan dapat memulihkan lukanya dengan menyerap kekuatan para prajurit di paviliun Kaisar Yuan. Mungkin sekarang, aku sedang merencanakan sesuatu. Mungkin, ki dan darah prajurit dapat mempercepat pemulihannya. Sama sepertimu, dengan menelan ki dan darah, kamu dapat meningkatkan kultivasimu. Hanya saja dia butuh banyak. Jadi, biarkan semua pihak bertarung dan mati, itu ribuan rencana. Beri dia lebih banyak untuk ditelan. Pria ini adalah Kaisar Surga ke-9. Mungkin dia punya cara yang tidak kita ketahui. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidato itu. Kier, melihat kamu Xueqi, Mu Yun berkata, kembali ke paviliun pedang dengan Dewa Yi Chen. Ngomong-ngomong, beritahu King Yu, Zimo dan Xianyu bahwa aku baik-baik saja. Di mana kamu pergi? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku sudah berada di tahap awal Raja Dunia. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali di Yuan dan 3 kaisar. Tidak baik bagi ketiga kelompok etnis untuk tidak berpartisipasi dalam perang. Faktanya, klan Xuan Yao yang menyala-nyala, klan kura-kura King Kong Mingjia, dan klan ular Jiao Snake hitam bersayap 8 hanya menipu diri mereka sendiri dan orang lain, percaya bahwa paviliun Kaisar Yuan tidak akan memindahkan mereka. Ketika 4 sisi paviliun pedang dewa dipecahkan, berbalik, itu akan menjadi hari ketika 3 keluarga akan dihancurkan. Aku akan melihat dan menarik mereka ke medan perang. Pada waktu itu, paviliun di Yuan tidak bisa duduk diam. Di Yuan sendiri yang harus bertarung. Mata Mu Yun bergerak, hanya tembakan Kaisar Yuan,
Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ibunya. Kalau begitu hati-hati. Yesueki tahu bahwa meskipun dia adalah bobot ke-8 Tuhan, dia masih tidak bisa membantu Muyun. Sekarang, lebih baik kembali ke paviliun pedang. Berita bahwa Muyun belum mati harus dibawa ke Bi Qingyu, Meng Zimo dan Miao Xianyu. 3 sosok pergi bersama. Pada saat ini, sosok Muyun melintas dan menghilang. Pergi ke sana dulu. Kera es salju. Di surga ke-9, pasukan kelas 2, 9. 6 orc dan 3 pasukan Teran. Nyatanya, 3 kekuatan utama Teran, Rumah Dandi, Sekte Tain, dan Paviliun Senjian, tidak lemah, tetapi sangat kuat. Di antara 6 binatang buas, klan Singa Guntur 9 Tiang dan klan Serigala Serakah Pemakan Langit. Sangat kuat. Tuhan menghormati 20.000 orang. Tuhan, 100.000 orang. Ditambah paviliun dewa yang dalam. Mungkin ada 100.000 dewa. Ini masih paviliun di Yuan dengan kekuatan yang menurun. Ketiga sisi, jika digabungkan, sangat kuat. Sebaliknya, 4 ras hewan utama Suaniao yang menyala-nyala, kura-kura Vajra Pluto, ular jiao hitam bersayap 8, dan kera es salju jauh lebih lemah. Lebih dari 10.000 dewa. Tianzun berkisar dari 40.000 hingga 70.000. Oleh karena itu, klan Suaniao yang berapi-api, klan kura-kura King Kong Mingjia, dan klan ular jiao hitam bersayap 8 tidak berani bertarung. Keluarga kera es di area salju berlindung di paviliun di Yuan. Sekarang, alih-alih paviliun di Yuan, itu setara dengan memantau 3 keluarga binatang buas. Mu Yun memikirkannya, dia sendirian, tapi dia juga sebuah tim. Paviliun di Yuan, kali ini, mari kita bertarung. Hidup atau mati, dalam perang ini. Di awal perang, dia gagal tampil. Tapi sekarang saatnya untuk menunjukkan kesiapannya. Keluarga kera es di wilayah salju terletak di selatan wilayah jurang, dekat dengan keluarga serigala serakah. Di hadapan langit kuat tetangga yang memakan serigala serakah dan kera es yang tertutup salju, sulit untuk berkembang. Seluruh area salju berada di dalam keluarga kera es. Awalnya, Mu Yun tahu dari mulut Yuan Tingsui. Prajurit yang saleh, 13.700. 400, 5.000 tentara. Dibandingkan dengan klan Singa Guntur Jiuji dan klan Serigala Serakah Bitian, itu jauh dari itu. Berada di gunung bersalju, keluarga kera es di daerah salju menyukai cuaca dingin, sehingga perkembangannya juga sangat terbatas. Di antara kekuatan kelas 2 dari Kongres Nasional ke-9, itu adalah yang terlemah. Saat ini, Mu Yun muncul di puncak gunung salju. Bagaimana Anda melakukannya? Mu Yun membuat kesalahan sekaligus. Biarkan orang-orang kera es di daerah salju menyerah dengan perasaan dan alasan di pagi hari. Itu terlalu palsu. Setiap orang adalah orang dewasa. Metode ini tidak mungkin. Jika Anda membuat tembakan mulut, Anda bisa bergerak. Chanlan tidak dihormati oleh seni bela diri, tetapi oleh mulut. Cara terbaik dan tercepat, membunuh. Bagaimana? Pikir Mu Yun. Sekarang, sebagai raja kerajaan, meskipun dia masih dalam tahap awal, dia jauh dari sebanding dengan Tuhan. Saat berikutnya, Mu Yun muncul di keluarga kera es di area salju. Olah es dan salju yang megah berkilauan dengan cahaya biru es di bawah sinar matahari. Sangat cerah, sangat mempesona. Pemeriksaan keluarga kera es di area salju sangat hati-hati dan ketat. Namun, Mu Yun adalah awal dari Raja Dunia. Bahkan jika Tuhan menghormati 10, dia tidak dapat dicegah. Saat ini, keluarga kera es yang tertutup salju ada di aula. Satu demi satu sosok berdiri diam. Di atas, pria pertama, bermantel bulu, bertubuh kekar dan bermata cerah. Di bawah, 4 sosok berdiri diam. Keempat orang itu, ketika mereka melihat dengan hati-hati, memiliki hembusan nafas di tubuh mereka. Secara mengesankan, mereka semua adalah 10 tingkat penghormatan ilahi. Ada 4 komandan di keluarga kera es salju. Yuan Fangyu, Yuan Fangping, Yuan Dia, Yuan Tao. Keempat orang ini adalah garis keturunan langsung dari keluarga kera es di wilayah salju, dan mereka juga merupakan orang kepercayaan dari Patriark Raja Yuanze. Faktanya, keempatnya awalnya tidak lebih dari 9 alam penghormatan ilahi. Namun, untuk meningkatkan kekuatan mereka, Paviliun di Yuan mempromosikan mereka ke tingkat ke-10. Dengan datangnya perang besar, seorang prajurit dengan 10 tingkat seni bela diri dapat mengungguli 9 tingkat dari beberapa dewa. Pada saat ini, nafas di tubuh Yuan Ze menjadi lemah.
Tampaknya Tuhan menghormati 10 kali, tetapi tampaknya dia mengambil langkah itu. Lagi, pada saat ini, Yuan Fangyu melengkungkan tangannya dan berkata, "Selamat kepada Patriark. Raja dunia diharapkan lulus kali ini." Kera es salju selalu menjadi sisi lemah. Kali ini, Perang Surga ke-9. Keluarga kera es di wilayah salju memiliki peluang untuk bangkit. Nanti, untuk mengalahkan 4 pasukan Teran, Paviliun Kaisar Yuan membutuhkan seseorang untuk mengelola seluruh dunia Yuan. Saat itu, keluarga kera es di wilayah salju akan menjadi pahlawan. Jika Anda dihargai dan terpesona, ras kera es di area salju akan menjadi lebih kuat. Setialah pada paviliun di Yuan. Kalian berempat adalah pahlawan inti yang telah naik tahta Patriark. Yuan Zewang berbicara dengan suara nyaring dan kuat dan penuh percaya diri. Saat ini, ada 10 aspek penghormatan ilahi. Saat perang usai, aku akan meminta jidan dari paviliun Kaisar Yuan untuk kalian berempat untuk membantu kalian menerobos dan mencapai ranah Jiwang. Di bawah, 4 orang mendengar ini, dan mata mereka semua senang. Benar-benar luar biasa, batas. Bahkan jika itu adalah kerajaan raja dunia, di seluruh Changlan, itu bukanlah orang kecil yang harus dibantai. Untuk alam surga ke-9, rasa hormat adalah tingkat master, tetapi untuk seluruh dunia Changlan, itu tidak kuat. Posisi batas adalah keberadaan yang kuat di Changlan. Apa yang terjadi di sana dengan klan ular naga hitam bersayap 8, klan kura-kura hantu King Kong, dan klan Suaniao yang menyala-nyala? Yuan Ze bertanya pada Wang Kaiko. Belum, prajurit dari 3 suku semuanya ada di masing-masing suku dan menjaga aturannya masing-masing. Jika ada masalah, kami akan mendapatkan beritanya pertama kali. Bagus. Raja Yuan Ze mengangguk dan berkata, jika mereka berani bertarung, tentara kita dari keluarga kera es di daerah bersalju akan membuat mereka merasa bahwa sedingin es di gunung salju tidak mudah untuk dilawan. Begitu kata-kata itu keluar, keempatnya mengangguk. Sulit menahan dingin. Bahkan jika kamu merasakan dingin di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Pada saat berikutnya, sesosok berjalan perlahan. Kemeja hitam panjang dengan wajah yang agak dingin dan cantik. Jejak rambut panjang di depan mata Anda. Bagian atas kepala diikat menjadi sanggul, dan rambut panjang berdiri di belakang kepala. Pengunjung terlihat sangat muda, lemah dan tenang. Mu Yun. Yuan Fangyu berbicara. Beberapa orang tercengang. Mu Yun menghilang selama 5 tahun. Kenapa tiba-tiba muncul? Pertama kali kita bertemu, semuanya, semoga berhasil. Mu Yun berjalan ke aula selangkah demi selangkah dan tersenyum dengan tenang. Raja Yuan Ze memandang Mu Yun dan berkata dengan dingin, kamu berani tampil. Apakah kamu tidak takut mati? Takut mati, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Sebentar lagi, Yuan Fangyu, Yuan Fangping, Yuan He dan Yuan Tao berangkat dalam sekejap. Wajah Mu Yun dingin saat melihat keempat orang itu terbunuh. Ledakan langit darah yin yang. Satu pukulan. Dalam sekejap, darah pecah. Boom, keempat sosok sedang panik saat ini. Wah, 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 wah. Raja dunia, alam raja dunia, ini dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tahap tengah dan tahap selanjutnya. Namun, meski Mu Yun hanyalah awal dari raja dunia, dia juga sangat kuat. Raja Yuan Ze berteriak, Mu Yun, kamu. Siapa aku? Aku datang untuk membunuhmu lebih dulu. Mu Yun melangkah keluar dalam 1 langkah. 1 pukulan, langsung keluar. Boom, saat ini, Raja Yuan Ze sudah mulai mengintegrasikan kekuatannya, menjangkau raja dunia dan terjun ke langkah terakhir transformasi. 1 pukulan langsung keluar. Dalam sekejap, raungan terdengar. Di aula, pilar batu rusak. Namun, aula utama tidak runtuh. Saat ini, Yuan Fangyu dan Yuan Fangping melihat bahwa susunan dipasang di sekitar aula. Mu Yunfeng melarang tempat ini. Saat ini, keempatnya tampak ketakutan. Mu Yun, bagaimana Anda mencapai kondisi awal raja dunia? Itu luar biasa. Sosok Yuan Ze dan Wang Gang yang berdiri dirobohkan oleh Mu Yun, dan wajahnya memutih. Raja dunia akan segera tiba.
Masih ada jarak antara dia dan Raja Dunia nyata. Mu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku dan kamu akan mati. Aku berbahaya jika aku tidak membunuhmu. Mu Yun mencibir, membunuhmu sangat berguna bagiku. Begitu ucapan ini keluar, wajah Yuan Zewang berubah. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan paviliun di Yuan? Raja Yuan Ze dengan marah berkata, kamu bukan lawan paviliun di Yuan. Di Yuan adalah tuannya. Kamu. Aku jauh dari itu, kan? Mu Yun mencibir, tidak apa-apa, aku tidak takut. Dia, kamu, terlalu banyak omong kosong. Mu Yun meninju lagi. 3 jiwa, 7 jiwa, segel surga. Saat segel dipukul, tubuh Raja Yuan Ze roboh. Darah mengalir keluar, mata Yuan Zewang menunjukkan sedikit keputusasaan. Mu Yun, kamu telah memasuki Raja Dunia. Dia mendapat berita. Mu Yun mendukung 8 tingkat penghormatan ilahi. Oleh karena itu, paviliun Kaisar Yuan akan yakin dan membiarkannya menjaga keluarga. Pada hari ke-9, Raja Dunia tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Dia tidak terkalahkan dalam keluarganya karena dia menghormati Tuhan 10 kali. Bahkan jika ketiga keluarga itu membunuh, mereka bisa menunggu hingga dukungan muncul. Tapi sekarang, Mu Yun telah menjadi Raja Dunia. Tiba-tiba, dia tidak pergi kemana-mana. Pergi ke keluarga Kraes di area salju dan bunuh dia. Kenapa? Kenapa kau harus membunuhku? Kata Raja Yuan Ze. Karena aku membutuhkan kekuatanmu. Karena saat kamu pergi ke paviliun di Yuan, kamu dan aku memilih antara hidup dan mati. Mu Yun tersenyum dan berkata, jadi kamu harus mati. Boom, dengan satu tangan, kepala Yuan Zewang patah. Jiwa itu ditangkap oleh Mu Yun dan ditelan. Aliran esensi, ki dan semangat mengalir ke dalam tubuh. Mata Mu Yun penuh kenikmatan saat ini. Perlahan, tubuh duduk di singgasana. Kemudian, Yuan Fangyu, Yuan Fangping, Yuan He dan Yuan Tao hanya melihat bahwa penampilan dan nafas Mu Yun berubah. Belum lama ini, itu berubah menjadi penampilan Raja Yuan Ze. Kalian berempat. Mu Yun menunjuk satu jari, menatap keempat orang itu dan berkata sambil tersenyum, baik untuk menghormati keempat dewa. Aku akan memberimu pilihan. Mulai hari ini, aku akan menjadi Raja Yuan Ze, memimpinmu untuk memberontak melawan paviliun Kaisar Yuan. Tidak, Yuan Fangyu buru-buru berkata, paviliun di Yuan sangat kuat dan akan mati. Kaisar Yuan adalah tuannya. Kaisar Qingze, Kaisar Tongtian dan Kaisar yang tak tertandingi adalah ranah Kaisar dan tidak dapat dibunuh. Petik 2. Pilihan kedua adalah, mati sekarang. Kamu mati, aku akan menemukan 9 Master Shenzunmu. Tanya lagi, Shenzun 9 tidak puas, aku akan menemukan Shenzun 8. 8 tidak puas, aku akan menemukan Qizong. Ini masalah besar. Jika kau membunuh Dewa Kraes saljumu, tidak ada gunanya jika kau tidak mau. Begitu mereka mengatakan ini, wajah mereka sedikit berubah. Aku bersedia menyerah. Yuan dia tiba-tiba berjalan keluar dan membungkukkan tangannya. Aku bersedia menyerah. Yuan Tao juga sedang berbicara saat ini. Yuan Fangyu dan Yuan Fangping sedang berjuang di mata mereka saat ini. Untuk saat ini, itulah satu-satunya cara. Jika tidak, Anda akan mati sekarang. Pertama melibatkan Mu Yun, dan kemudian mengekspos Mu Yun, identitasnya ketika dia bertemu orang di paviliun di Yuan. Sangat bagus. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ikuti aku, kamu tidak boleh mati. Jika kamu tidak mengikutiku, matilah sekarang. Tapi kamu tidak bisa memikirkan hal lain. Kata-kata Mu Yun jatuh. 4 segel gelap kehidupan dan kematian memadat saat ini. Satu persatu masuk ke dalam pikiran keempatnya. Segel gelap hidup dan mati. Tidak ada salahnya, itu untuk mengontrol setiap gerakanmu, seperti boneka, siap membantuku. Mu Yun berkata dengan senyum ringan, beritahu rahasia paviliun di Yuan. Aku berjanji kamu yang pertama mati. Kata-kata dingin itu membuat keempat orang itu kedinginan. Mu Yun, mengerikan. Selama perang antara kedua belah pihak, Mu Yun telah lama menghilang. Yuan Fangyu, Yuan Fangping, Yuan Tao dan Yuan dia merasa seolah-olah mereka sudah mati. Ikuti Mu Yun untuk menyerang paviliun di Yuan. Pelarian yang sempit, tetapi jika Anda tidak melakukannya sekarang, Anda akan segera mati. Jangan terlalu tertekan. Mu Yun sekarang berdiri dan datang keluar istana. Istana sudah berantakan, tapi gerbang istana terbuka. Penjaga seni bela diri di luar aula tidak memiliki perasaan. Semua sama. Kepala keluarga,
Muyun keluar dan beberapa penjaga di luar istana membungkuk. Di belakang Muyun, keempat komandan keluar. Dengan lambaian telapak tangannya, Muyun berkata sambil tersenyum, "Lihat." Kata-kata Muyun jatuh. Di seluruh pegunungan dan ladang, di antara pegunungan yang tertutup salju, seniman bela diri yang mengenakan baju besi hitam muncul saat ini. Melihat dengan hati-hati, ada lebih dari 10.000 angka. Itu semua adalah nafas Tuhan. Itu bukan prajurit kera es salju. Jika kamu tidak menurut, aku akan membunuh. Melihat pemandangan ini, Yuan Fangyu dan keempat orangnya berkeringat dingin. Seorang prajurit berbaju besi ada di sekitar orang-orang kera es di seluruh area salju. Saat ini, perhatikan baik-baik, ada lebih dari 15.000 orang. Semua dewa, ada lebih dari 10 sosok dengan nafas yang kuat dan tingkat tertinggi dari rasa hormat ilahi. Ini lebih dari prajurit kera es salju. Saat ini, hanya ada 15.000 prajurit dewa di keluarga kera es di area salju. Kapan pasukan sebesar itu berkumpul di sekitar Muyun? Pada saat ini, Muyun memandang keempatnya dan berkata sambil tersenyum, "Orang-orang ini, tetaplah di sini untuk saat ini. Adapun bagaimana menjelaskannya, kalian berempat harus melakukannya. Aku orang yang suka menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu. Aku yakin kalian berempat ada di sini." Yuan Fangyu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang diinginkan Gembala. Ku bilang, bunuh Kaisar Yuan." Muyun berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku akan membunuh Di Yuan jika aku melawan hidupku." Keempatnya tertegun. "Selanjutnya, aku akan pergi ke klan ular Black Jiao bersayap 8, klan kura-kura King Kong Mingjia dan klan Suan Yao yang menyala-nyala. Tidak masalah jika ketiga kelompok etnis ini berpikir mereka tidak berperang. Di Yuan akan membunuh mereka cepat atau lambat. Ketika saya menyatukan tiga suku," kata-kata Muyun jatuh, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Yuan Fangyu, Yuan Fangping, Yuan He dan Yuan Tao berkumpul bersama. "Apa yang harus saya lakukan?" Yuan Tao mau tidak mau terlihat pahit. "Jika Anda adalah musuh paviliun Di Yuan, Anda akan mati. Bahkan sekarang, Sekte Taiyin, Rumah Danti, Paviliun Pedang Dewa dan Aula Awan telah bertarung bolak-balik dengan Paviliun Kaisar Yuan. Tapi itu karena Kaisar Yuan dan ketiga kaisar tidak melakukan apa-apa. Jika tiga orang bertarung, perang akan berat sebelah. Paviliun Di Yuan akan menang." Muyun sekarang membawa keluarga kera es di area salju ke medan perang. Itu akan menjadi musuh Paviliun Di Yuan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Yuan Fangyu berteriak, "Jika orang mempertahankan hidup mereka, dapatkah mereka melawan?" Yuan Tao berkata dengan marah saat ini, "Putra ini telah pergi. Di keluarga walimu, aku akan memberitahu Paviliun Di Yuan." "Tidak," Yuan Fangping buru-buru berkata, "aku akan mati." "Kamu takut mati? Aku tidak takut." Yuan Tao memberikan minuman yang dalam saat ini. "Aku bersamamu." Yuan dia berkata dengan marah saat ini, "Patriark terbunuh. Bagaimana kita bisa salah lagi?" Dua orang saat ini, melangkah maju. Tapi saat berikutnya, dua sosok berdiri di depan aula, tidak bergerak dan mati rasa. Suara detak terdengar. Mereka memiliki 7 lubang, dan darah mereka mengalir keluar. Pada saat ini, Yuan Fangyu dan Yuan Fangping tiba-tiba mendengar suara Muyun di benak mereka. "Lebih baik jangan main-main," Muyun berkata dengan senyum ringan, "bahkan jika jaraknya ribuan mil, aku akan membunuhmu. Semudah telapak tanganku." Begitu kata-kata itu keluar, Yuan Fangyu dan Yuan Fangping duduk di tanah. Yuan dia sudah mati. Yuan Tao sudah mati. Meninggal di depan mereka. Ini mengerikan. Muyun benar-benar dapat mengendalikan hidup dan mati mereka dengan segel gelap hidup dan mati. "Aku akan melakukan yang terbaik." Yuan Fangyu bergegas untuk menundukkan tangannya saat ini. Perlahan, tidak ada suara yang keluar. Mereka benar-benar lega barusan. Segera panggil semua pemimpin seni bela diri di atas 5 dewa dalam keluarga untuk berdiskusi. Bagus. Saat ini, keluarga kera es di area salju benar-benar bergerak. Penjaga boneka terkenal berdiri dengan tenang di sekitar keluarga kera es di area salju. Muyun sekarang menuju utara sendirian. Keluarga kera es di wilayah salju sebenarnya terletak di barat laut wilayah jurang. Di sebelah utara adalah tempat keluarga ular Jiao hitam bersayap 8. 8 keluarga ular naga hitam bersayap juga merupakan salah satu dari kelas 2 Universitas ke-9. Tetapi saat ini,
Mu Yun tidak berencana untuk pergi ke 8 keluarga ular Wing Black Jiao. Sebaliknya, pergilah langsung ke keluarga kura-kura King Kong Pluto. Saat ini, Mu Yun tidak muncul dengan identitasnya sendiri. Namun identitas Raja Yuanze muncul. Sosok itu jatuh dan muncul di tanah keluarga kura-kura King Kong Mingjia. Dalam sekejap, beberapa nafas mengunci awan. Siapa? Aku Raja Yuanze, temui patriarkmu Huyan Zuo. Mu Yun tersenyum ringan. Raja Yuanze. Mendengar ini, Dao Dao muncul dalam sekejap. Mereka semua adalah dewa dan memiliki nafas yang kuat. Raja Yuanze, kami tidak bertengkar. Apa maksudmu? Seorang lelaki tua berteriak. Di mana Huyan Zuo? Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Mu Yun tersenyum ringan. Tuhan menghormati 7 hal. Dia terlalu malas untuk menjawab. Raja Yuanze, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suara tebal terdengar dan berkata dengan lemah, saya, keluarga kura-kura King Kong Mingjia, belum pernah keluar dari gerbang gunung atau berkomunikasi dengan 4 sisi di timur dalam 5 tahun terakhir, Paviliun di Yuan. Bukan Paviliun di Yuan mencarimu, tapi aku mencarimu. Begitu kata-kata itu keluar, sesosok tubuh keluar dari gerbang gunung. Selangkah demi selangkah, rasanya seperti gunung yang melanda. Apa yang muncul di depan Mu Yun adalah pria parubaya kekar dengan nafas yang kuat dan sedikit kedinginan. Tuhan menghormati 10. Tepatnya, itu dekat dengan Raja Dunia. Huyan Zuo, pemimpin klan kura-kura King Kong Mingjia. Raja Yuanze, apa maksudmu? Huyan Zuo memandang Mu Yun dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan di sini. Mu Yun tersenyum. Huyan Zuo mendengus dingin, lalu melangkah keluar dan naik ke 9 surga. Mu Yun melangkah keluar dan mengikuti. 2 sosok, jauh, di atas langit, saling memandang. Raja Yuanze, katakan. Kerja sama. Mu Yun memandang Huyan Zuo dan berkata sambil tersenyum, aku akan berbicara tentang kerja sama denganmu. Metode kerja sama seperti apa? Sederhana, keluarga kura-kura King Kong Pluto, bersama dengan keluarga kera es salju kita, akan menyerang keluarga singa guntur 9 kutub dan langit memakan keluarga serigala serakah. Sebuah kata jatuh. Huyan Zuo tersenyum, melengkungkan tangannya, Huyan Huo ingin pergi. Buah Tianyuan yang tak terukur, ditambah mantra Vajra yang hilang oleh keluarga kura-kura mantra Vajra Anda. Sebuah kata jatuh, dan langkah kaki menderu berhenti. Mu Yun berkata sambil tersenyum, buah Tianyuan yang tak terukur sudah cukup bagimu untuk memasuki kerajaan raja dalam waktu singkat. Vajra Sutra, itu adalah hal suci untuk kepentingan klan kura-kura mantra Vajra. Ini bagus. Huyan Zuo menatap Mu Yun. Raja Yuanze, dari mana kamu mendapatkannya? Apakah itu penting? Mu Yun berkata sambil tersenyum, katakan saja, kerjasama atau tidak kerjasama. Jika kamu menyerang kedua suku, kamu akan mati jika kamu adalah musuh Paviliun Kaisar Yuan. Dalam perang ini, 4 kekuatan utama di timur akan mati jika gagal. Tapi bagaimana jika 4 kekuatan timur menang? Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang, saatnya untuk berekspresi. Klanmu tidak membunuh orang-orang di Paviliun di Yuan, hanya orang-orang dari klan Serigala Serakah Bitian dan klan Singa Guntur Jiuji. Bahkan jika Paviliun di Yuan menang pada akhirnya, kamu tidak akan terbunuh. Jika kamu menguasai Vajra Sutra, kamu akan menjadi penguasa masa depan. Paviliun di Yuan, kalau begitu tidak akan terlalu buruk.